Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dengan NPM 2101070 dari Prodi Manajemen kelas 4B. Saya salah satu mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Astri Riani Dewi, SPD MSI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan biaya kualitas. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi. Definisi kualitas menurut KBBI yang ditulis oleh Rosiana Sfar tahun 2013, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu. Definisi kualitas secara internasional adalah tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu. Menurut Juran tahun 1962, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Poin kedua ada manajemen kualitas yang menurut C.M. Juran, manajemen kualitas dilakukan dengan 3 proses manajerial yang disebut trilogi Juran, yaitu ada quality planning, quality control, dan quality improvement. Quality planning berfokus pada perencanaan pembuatan produk, quality control fokus pada bagaimana fungsi kontrol terhadap proses produk, proses produksinya dan input dan outputnya. Quality improvement apabila kegagalan proses atau produk cacat masih ditemukan, baik itu masih di internal proses ataupun sudah terkirim ke pelanggan. Yang kedua ada konsep biaya kualitas, di mana ada pengertian biaya kualitas menurut para ahli. Biaya kualitas atau cost of quality adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Menurut Hansen dan Women tahun 2009, nomor 272. Yang kedua ada biaya kualitas sebagai biaya-biaya yang dihubungkan semata-mata hanya dengan produk yang cacat, yaitu biaya untuk membuat, menemukan, memperbaiki atau menghindari produk cacat. Menurut J.M. Juran tahun 1986 nomor 4. Yang ketiga ada biaya kualitas adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan adanya kualitas produk yang rendah. Menurut Mulyadi tahun 1993 nomor 73. Yang keempat mengatakan bahwa biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dapat produk yang buruk kualitasnya. Menurut Hasan dan Mowen tahun 2004 nomor 443. Yang poin kedua, pengklasifikasian biaya kualitas, di mana pengklasifikasian itu ada beberapa menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Hansen dan Mowen tahun 2004 nomor 443. Yang pertama ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang kedua ada aktivitas karena kegagalan atau failure activities. Menurut Z.M. Juran tahun 1986 nomor 10, biaya kualitas dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Di mana biaya pencegahan terdapat beberapa klasifikasi, yaitu perencanaan kualitas, tinjauan produk baru, pelatihan, dan pengendalian proses. Yang biaya penilaian ada pemeriksaan bahan baku yang akan datang, pemeriksaan dan pengujian, dan mempertahankan ketelitian dari pengujian peralatan. Yang selanjutnya ada biaya kegagalan internal, biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun sudah dapat dideteksi sebelum produk dikirim ke pelanggan. Yang selanjutnya ada
biaya kegagalan eksternal, di mana biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Poin ketiga, ada informasi biaya kualitas. Laporan biaya kualitas dapat dijadikan parameter bisnis bagi perusahaan dan memberikan informasi penting bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk tujuan perusahaan. Ciptono tahun 2008 nomor 40 merincikan berbagai manfaat laporan biaya kualitas ke dalam beberapa poin, antara lain yang pertama ada mengidentifikasi peluang laba atau penghematan biaya dapat meningkatkan laba. Yang kedua, mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. Ketiga, menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. Keempat, mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki para pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah kualitas dan adanya sistem yang berlebihan. Yang keenam, menentukan apakah biaya-biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat. Yang ketujuh, penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. Yang kedelapan, sebagai alat untuk mengukur perbandingan antara input dengan output. Yang kesembilan, sebagai alat manajemen strategik untuk mengalokasikan sumber daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang terakhir, sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif. Yang ketiga, ada manajemen kualitas terpadu. Poin pertama, ada pengertian manajemen kualitas terpadu, yaitu tentang usaha menciptakan kultur mutu yang mendorong semua anggota stafnya untuk memuaskan para pelanggan, yang didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja manajemen secara terus-menerus pada setiap level operasi dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Manajemen mutu total atau TQM adalah konsep dan metode yang memerlukan komitmen dan keterlibatan pihak manajemen dan seluruh pengelola perusahaan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan secara konsisten. Poin kedua, ada penerapan manajemen kualitas terpadu yang terdapat karakteristik TQM dan 4 pilar dasar dalam penerapan manajemen kualitas terpadu. Dalam karakteristik TQM adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, memiliki obsesi tinggi terhadap kualitas. Yang selanjutnya, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Memiliki komitmen jangka panjang, membutuhkan kerjasama tim, memperbaiki proses secara berkesinambungan, memiliki kesatuan tujuan, selanjutnya adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, yang terakhir menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan memberikan kebebasan yang terkendali. Dalam 4 pilar dasar dalam penerapan manajemen kualitas terpadu atau disebut dengan TQM juga, yaitu kepuasan konsumen, perbaikan terus-menerus, hormat terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta. Dari materi penerapan biaya kualitas yang telah saya jelaskan tadi, terdapat contoh soal dengan soal sebagai berikut. Pada akhir tahun 2023, PT Indosprit mulai fokus terhadap biaya kualitasnya. Sebagai langkah awal, perusahaan tersebut mengidentifikasikan biaya-biaya yang berkaitan dengan kualitas berikut ini, dengan catatan akuntansi sebagai berikut. Dengan diminta untuk membuat laporan biaya kualitas yang menyajikan informasi biaya kualitas menurut golongan dan presentasi
akuntansi, jumlah biaya kualitas setiap golongan dari penjualan. Bisa dilihat dulu catatan akuntansinya. Jawaban dari contoh soal tersebut sebagai berikut. Kita uraikan biaya-biayanya, laporan biaya kualitas. Nah, kan dalam pengklasifikasian biaya kualitas itu terbagi menjadi 4 ya. Biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Terus, dalam biaya pencegahan, karena biaya ini digunakan untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi pada kualitas sebuah produk. Makanya, program pelatihan, pengetesan karyawan, dan evaluasi pemasok itu termasuk ke dalam biaya pencegahan. Nah, untuk rupiah-rupiahnya itu dimasukkan sesuai dengan tabel yang sebelumnya ada di catatan akuntansi. Terus, kan program pelatihan 350.000, pengetesan karyawan 600.000, evaluasi pemasok 70.000. Nah, itu semua teh dijumlahkan. Jadi 350 ditambah 600 ditambah 70 itu jadi 1.020.000. Untuk yang selanjutnya biaya penilaian. Kenapa inspeksi karyawan masuk ke biaya penilaian? Karena biaya inspeksi karyawan itu biaya untuk menekan buruknya kualitas produk. Contohnya biaya inspeksi karyawan ini dengan total 550.000. Terus yang ketiga ada biaya kegagalan. Nah, kan dalam biaya kegagalan itu ada biaya kegagalan internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan dulu biaya kegagalan internal. Nah, kenapa sisa bahan dan pengerjaan ulang termasuk ke dalam biaya kegagalan internal? Karena kan internal itu di dalam, jadi biaya kegagalan yang berada di dalam pabrik itu dengan jumlah sisa bahan 500.000 dan pengerjaan ulang 700.000 dijumlahkan itu juga sama, jadi 1.200.000. Yang kedua eksternal. Nah, kenapa return penjualan dan garansi termasuk ke dalam biaya kegagalan eksternal? Karena kalau dalam biaya kegagalan eksternal itu terjadi ketidaksesuaian antara kualitas produk yang dihasilkan dan diharapkan oleh si konsumen. Jadi intinya tidak sesuai ekspektasi sama realitasnya jauh berbeda gitu. Jadi itu teh termasuk ke dalam biaya kegagalan eksternal ini. Nih, return penjualan dengan jumlah uang 630.000 dan garansi 800.000 itu juga sama dijumlahkan semuanya. Jadi 1.430.000. Nah, setelah itu dijumlahkan semuanya. Yang biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan eksternal itu semua dijumlahkan dengan jumlah semuanya 4.200.000. Nah, terus kan sebelah sininya lagi ada persen dari penjualan 35 juta. Nih, gimana caranya? Untuk menentukan persen, yaitu
Yang 35 juta itu dibagi dulu 100. Kenapa? Kan persen di mana-mana juga 100%. Nah, jadi yang persennya masih tetap, tapi yang 100-nya jadi 35 juta itu dibagi 100, tapi persennya tetap ada gitu. Hasilnya begini, 1 juta 20.000 itu dibagi dengan 350.000 yang tadi. Terus hasilnya jadi 2,91%. Begitupun seterusnya, 550.000 dibagi 350.000, hasilnya 1,57%. Yang biaya kegagalan internal juga sama, 1.200.000 dibagi 350.000, hasilnya 3,43%. Terus yang biaya kegagalan eksternal 1.430.000 dibagi 350.000 itu 4,08%. Begitu. Terus yang jumlah keseluruhannya itu kan 4.200.000, sama itu juga 4.200.000 dibagi 350.000. Hasilnya jadi 12%. Begitu. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.